Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif pun dikenal juga sebagai industri budaya atau ekonomi kreatif. Usaha ini termasuk ke dalam ruang lingkup industri kreatif dan bergerak dalam bidang kuliner. Nama usaha ini adalah Rumah Makan Minang Raya. Kalau dari namanya, pasti sudah bisa ditebak bahwa usaha ini menjual berupa masakan Padang, ada rendang yang menjadi favorit warga masyarakat Indonesia. Ada juga beraneka ragam ayam, mulai dari ayam bakar, ayam goreng, ayam sayur, aneka ikan-ikanan pun ada di sini. Bahkan topping yang menjadi ciri khas nasi Padang sendiri, ada sayur nangka, ada daun singkong, dan juga sambal hijau. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2015 di bulan Februari. Dan pada tahun 2018, usaha ini membuka cabang sehingga sampai sekarang sudah memiliki 2 tempat untuk berjualan. Lokasi usaha ini berada di Jalan GBHN, Desa Bojongnangka, Ruko nomor A19, Cikeas Country atau Residen Gunung Putri, Bogor. Omset dari usaha ini sendiri sudah mencapai 20 jutaan selama sebulan. Untuk harga, usaha ini menyediakan paket 10.000, ini berupa paket hemat, dan juga yang paling mahal 25.000 jika memilih lauk pauk berupa kepala ikan kakap. Halo guys, kenalin nama gue Tere. Jadi hari ini gue mau wawancarain seorang pengusaha muda. Kenalin siapa gue? Nama saya Diana Putri Damayanti. Pengusaha apa nih Kak? Sekarang sama ini saya lagi ngejalanin usaha kuliner ya, rumah makan Padang ya kan. Kayaknya udah umum tapi itu emang usahanya itu terus temurun lah ya. Jadi ini dari orang tua nggak? Iya, ini usaha keluarga. Iya. Jadi sekarang udah yang megang gitu ya. Sekarang alhamdulillah dipercaya untuk meneruskan usaha ini. Alhamdulillah. Terus sebenarnya nih faktor-faktor apa sih yang memutuskan untuk diriin sebuah usaha ini? Faktornya tuh pertama itu karena emang basicnya orang Padang itu mungkin berdagang ya. Rata-rata orang Padang itu berdagang. Jadi
kumis gitu loh, gitu. Tapi kalau yang kayak rendang, kayak nangka, sambal hijau gitu, mereka nggak jual karena kan mereka bisa bikin sendiri kan orang-orang itu. Tadi bilang kan gampang tuh bikin apa nyari bahannya, ya kan bumbu-bumbunya semua pasti ada tuh. Iya di pasar ya. Iya kalau misalnya kayak cabai itu ya kayak bumbu-bumbu dasarnya ya kayak cabai, bawang merah, bawang putih, terus kunyit, bawang itu di pasar ada. Belinya sih yang udah ringan gitu loh, udah hancur gitu, nanti tinggal dimasukin berapa kilo gitu. Dan itu gampang sih, di semua pasar pasti ada. Nggak ada kayak bumbu khususnya gitu. Bumbu khususnya itu paling kita tuh pesen dulu ya, pesen ke orang yang biasanya emang udah langganan sih. Dan itu orang kadang bisa iya bumbu resepnya itu gitu dan itu rahasia gitu. Rahasia dapur. Iya rahasia dapur. Jadi nanya tentang ini nih, sebelah tahap kreativitas. Yang pertama tuh ada tahap belajar. Nah, kalau dari Mbak sendiri tuh sebelum munculin ide nih, pasti kan ada tahap belajar kok. Iya. Terus itu belajarnya kayak apa bidang atau mungkin dari apa lain? Kalau belajar otodidak sih, ya kan, sama dibantu sama orang tua, kayak dikasih arahan gitu loh untuk mengelola warungnya gitu. Kalau misalnya harganya sekian, terus belajar ya nanti kayak ngepatokin harga porsi-porsinya itu harus belajar, dan itu emang dibimbing orang tua sama otodidak aja sih. Ya. Berarti referensinya tuh dari orang tua, iya, dari internet atau apa gitu. Orang tua. Nanti kalau misalnya saya mau ngembangin sendiri bisa, misalnya saya mau buka cabang lagi atau mau saya buat restoran gede, mudah-mudahan ya itu dari saya sendiri. Tapi kalau untuk dasar-dasarnya ini full orang tua. Yang kedua itu ada tahap latihan. Pasti kan sebelum buat usaha tuh latihan bikin latih bumbunya gitu. Terus latihannya juga sama sendiri gitu. Latihannya kalau apa namanya latihan masak ya terjun aja langsung ke dapur gitu. Misalnya perlu bantuan apa orang tua gitu kan, yang bikin apa pakai harus dari diri kita sendiri sih yang mau belajar atau enggak, yang mau turun langsung ke usahanya atau enggak gitu. Dan itu alhamdulillah saya bisa mengikuti lah dari belajarnya, dari tahap itunya bisa semuanya. Jadi kayak lebih sering apa sih ngeliatin langsungnya ya secara visual ya kan? Visual ya, secara visual. Terus sama kayak yang minta ajarin juga. Iya minta ajarin sama orang gitu. Sambil bantuin lah ya kan. Berapa lama latihannya nih sampai ke orang ini? Kalau ini sih nggak perlu waktu lama ya karena emang udah usaha lama kan, jadi udah sering lihat. Jadi kurang lebih setahun lah, tahunan udah bisa pegang sendiri saya. Kalau keren banget. Terus nih pasti sebelum ada ini masalah kadang kan itu udah belajar, udah tahu latihan. Iya. Nah pasti ada tahu ide nih. Iya. Nah idenya berarti juga dari sendiri kok apa ide dari mana? Ada orang yang pernah jualan. Idenya mungkin karena apa namanya ada peluang ya. Kan kita kan kadang lihat situasi tempat strategis gitu kan, wah belum ada yang jualan nasi padang nih kayak ya tentu saja tuh udah bisa jualan nasi padang di situ, dan itu pasti bisa rame karena udah ada saingannya. Jadi idenya itu muncul karena itu apa namanya ada peluang dan kesempatan aja sih. Tahap keempat itu ada navigasi. Navigasi itu kayak memperoleh informasi secara lebih mendalam gitu. Nah waktu itu saat udah ada ide kira-kira pasti kan kayak ini tuh udah cocok idenya atau belum, kan kayak gitu kan. Nah waktu itu tuh pas bikin ide juga kayak gimana sih masyarakat tuh gak tahu suka atau enggak kayak gitu-gitu, dicari gak sih investigasi perlu ya sih. Kalau kita kalau membuka usaha itu kita pasti ya mau nggak mau kan bahasanya kan investigasi gitu, bakal laku nggak sih gitu kan ya, kayak bakal diterima nggak sih sama masyarakat. Tapi kan kalau kuliner itu kan pasti dibutuhin ya sama masyarakat ya kan. Jadi kalau masalah apa namanya investigasi ini so, yang penting kita tahu apa namanya tempatnya aja sih, dan alhamdulillah lancar ya kan, karena kuliner itu dibutuhin sama orang, kan makan kan itu kebutuhan kan.
kewajiban kalau makan itu. Berarti nilai konsumsinya tuh berdasarkan kebutuhan ya? Iya benar-benar. Kondisional. Oke. Ya, terus lanjut yang kelima itu ada sketsa. Sketsa itu kayak setelah investigasi itu rancangan awal yang dibuat sama Mbak Putri ini gimana, kayak misalnya beli tempat etalase ini, gitu-gitu gimana tuh? Sketsa itu kayak rancangan tempat usaha kita ya, gitu. Nah itu agak sedikit ribet ya kan. Pertama kan kita cari tempat dong, ya kan, misalnya tempatnya berapa meter kali berapa meter ya kan. Dan kita mau nggak mau tuh harus ada gambaran. Ini cukup meja berapa, ini etalasenya ukurannya berapa, gitu. Dan kalau di sekarang di warung ini kan cukup luas ya, jadi bisa cukup 1, 2, 3, 4, 5 meja dan etalasenya cukup gede. Dan ada etalase buat minum, etalase buat tempat makan juga. Itu bisa masuk sketsa. Jadi nanti melalui tahap iya. Karena untuk merancang tempat usahanya, tempat warungnya itu seperti apa, buat pesan etalasenya berapa ukurannya, dan kira-kira tempat memposisikan etalasenya di mana, gitu kan, biar enak orang lihatnya, biar enak. Oh ya itu ada nasi padang, perlu sketsa dan harus ada gambaran gitu. ini bikin sketsanya sama orang tua gitu? Iya, sama orang tua dan sama tukang sih. Iya kan, sama tukang itu buat bener-benerin gitu, sama ngukur-ngukurnya sih yang lebih sering itu, ya kan. Sama mungkin kalau misalnya ada yang sedikit pusing, yang mungkin kayak etalasenya mau seperti apa digambar dulu, kayak nanti yang di etalasenya kan nggak mungkin polosan kan, pasti ada dikasih tulisan gitu kan, stiker gitu, itu perlu biar tahu orang tuh, oh nih rumah makannya namanya Minang Raya gitu kan, contohnya nama usaha saya di Minang Raya gitu. Ya, berarti kamu ya nih sketsa ini ngelakuin ini. Terus kalau nentuin budget ini buat sketsa ini tuh ditentuin kan pasti? Iya pasti. Dari awal. Biasanya sih kalau nentuin budget harga ya apa modal nih gue ngomongin. Budget ininya dulu Bu. Sama yang modalnya ya. Iya itu pasti. Kita punya modal 50 juta misalnya kan. Misalnya ya, berarti mau nggak mau kita harus nyari tempat atau ngontrak kios gitu kan yang di bawah sekitaran 50 juta. Misalnya kita ngontrak 30 juta kan, dan kita tuh harus menyisahkan uang 20 juta itu untuk beli kayak perabotan kayak piring, mangkok, garkom, gelas itu harus. Dan mau nggak mau kita lebih megang 50 juta lebih. Oke lanjut, yang keenam itu ada tahap curah pendapat. Jadi sebelum nge-launchingin si usaha ini tuh kita harus tanya ke orang sekitar. Nah, dan ini kayak gitu nggak, kayak nanya-nanya nggak sih ke orang sekitar kira-kira ini usahanya udah oke atau belum, rasa kalau soal kayak gitu kita lebih ke kepercayaan diri sendiri sih, ya kan? Kalau soal rasa kan, kalau misalnya kita bisa menerima gitu ya, insya Allah orang-orang juga bakal terima. Yang penting kan kalau soal masakan tuh yang penting orang-orang sini kan pedes, sama nasinya itu nggak keras, itu yang penting. Orang sini. berarti kayak dari sendiri. Iya, kepercayaan diri sendiri aja sih. Kepercayaan diri kalau buka usaha itu harus percaya diri. Betul. Itu kunci nomor 1, harus percaya diri kalau mau usaha. Berarti kayak nggak nanya-nanya kekurangan, kelebihan. Oh enggak, iya. Kita belajar sendiri. Kayak misalnya kita bikin ini nih, gitu kan. Oh kurang ini, coba dibumbuin lagi. Oh pas nih, berani kita jual untuk kita publis lah untuk masakannya ini menu baru tuh misalnya gitu. Berarti kayak dari kecil Iya, lebih kan kita kan juga punya karyawan kan, nah kita minta tolong karyawan untuk juga nyobain kan gitu. Nanti kalau bisa diterima ya, kalau karyawan kan istilahnya orang lain ya kan, orang lain kan untuk kita gitu kan. Jadi kita nyobain kalau bisa diterima, jadi bisa diterima juga di lingkungan masyarakat, ya konsumen lah yang beli lah gitu ya. Terus tahap ketujuh itu ada inkubasi. Inkubasi itu kayak waktu jeda lebih mendalam untuk bisa matangin ide ini nih. Kayak misalnya nggak terburu-buru langsung terjun, atau emang itu langsung aja bola. Jadiin aja usahanya.
mau benerin tempat usahanya dulu gitu kan, kayak diatur dulu. Itu kurang lebih sih sebulanan. Jadi buat kita mantepin kalau usaha ini siap untuk dibuka itu sebulan. Kita butuh waktu sebulan. Berarti inkubasi ini mungkin enggak masuk ya? Iya. Yang awal itu ada tahap riset. Biasanya nih pengusaha pasti melakukan 2 riset. Bahkan kalau pengusaha ini enggak melakukan riset, karena riset ini cukup penting bagi mereka gitu. Nah, biasanya riset itu STP yang terkenal. S-nya itu segmentasi. Segmentasi itu biasanya dibagi dalam 3 segmen. Yang pertama itu ada demografis. Demografis itu dari segi usia sama jenis kelamin. Ini yang beli tuh gimana sih Mbak biasanya? Kalau buat jenis kelamin ini buat umum ya kan, pasti semua orang makan dong ya kan, soalnya kan nasi ya kan. Jadi usia tuh kira-kira minimal sampai maksimal tuh usia berapa nih? Kalau di bawah paling 3 tahun ya, mulai dari 3 tahun bocah bisa makan nasi ya kan, 3 tahun gitu kan, 3 tahun. Kalau untuk maksimalnya itu tergantung orangnya ya kan, biasanya ada yang orang tua yang baru 50-an, 60-an gitu kan, yang menjaga pola makannya itu sehat. Ya kita tahu sendiri lah kalau nasi padang itu penuh dengan kolesterol ya kan, lemak gitu, itu pasti karena bersantan, daging kita goreng-goreng itu. Jadi tergantung requestan orang beli aja sih kita tuh, kayak jangan pakai sambal, kayak nggak kuah, kuahnya banyak-banyak, kalau nggak nasi sama lauknya aja gitu. Jadi kalau untuk maksimal umurnya sih tergantung orang yang beli aja. Jadi untuk kita sebagai pengusaha kita nggak bisa matokin, tapi kalau untuk minimalnya buat bocah sih kita bisa menyediakan makanan kayak perkedel, telur kan bisa dikonsumsi untuk bocah 3 tahunan gitu kan, gitu. Ya, terus segmen kedua geografis tuh kayak lingkungan pembeli itu di sekitar daerah sini aja atau dari luar? Oh iya, dan apa ini kan buat strategi tempat ya kan, ya orang yang beli ya aja. Jadi mungkin kalau di lingkungan sini itu bisa dihitung pelanggan, ya kan, langganan kita gitu, pasti beli ya kan. Kalau untuk orang luar tuh mungkin kalau orang lewat, ya kan, orang lewat ini kan kita usahakan harus di tempat pinggir jalan, banyak orang lewat, banyak diakses oleh orang gitu kan. Jadi untuk orang-orang jauh tuh pasti orang yang lewat yang nggak sengaja gitu kan, yang lapar gitu kan, di tengah jalan gitu ya, masih Pak rumah masih jauh gitu kan, jadi mampir gitu. Kalau lebih seringnya sih orang sekitaran sini ya kan, karena udah jadi langganan. Jadi kayak mereka mau makan siang atau makan sore atau bersarapan itu pasti beli lah, sehari sekali ke orang pasti beli. Untuk orang-orang tetangga sini lah, daerah sini gitu. Terus segmentasi terakhir itu ada psikografis, kayak misalnya ini buat kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah kita beli. Kalau untuk usaha kita kan masih ya kecil-kecilan lah ya belum itu, dan harganya kan cukup standar gitu, dan akan juga sekarang nasi padang yang pakai 10, pakai biasa, pakai 13. Dan kalau untuk usaha di tempat saya ini ya kan, yang saya pegang sendiri ini menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Iya. Berarti harganya juga ekonomi. Iya, ekonomis banget, dan kayak 10.000 kenyang lah. Iya kan. Emangnya Terus yang kedua tuh targeting itu kayak nentuin target marketnya ini, target marketnya yang apa sih, sasaran yang mengonsumsi. Iya, tadi udah sih yang udah. mengonsumsi kan buat anak-anak. Iya, untuk umum lah ya kan, dan tidak ada apa namanya pengecualian. Ya, soalnya khusus kaya gitu. Soalnya kita kan usahanya kuliner ya kan, kecuali kita usahanya baju, kalau nggak perabotan yang perabotan mampu ya, kayak ya perabotan gitu baru gitu pasti. Terus sasaran promosinya juga berarti kayak ya udah Iya, warga-warga. iya warga sekitar ya. Kita yang bisa diandelin banget sih warga-warga sekitar yang bisa jadi langganan. Ada di positioning, jadi yang menetapkan si masakan Padang ini tuh di benak konsumen tuh kayak gimana? Oh ya. Gimana tuh Mbak bisa di? Iya, jadi kan sebenarnya kan pada umumnya nasi padang itu udah pasaran banget ya kan. Pasti kalian semua juga udah pada tahu. Tapi di setiap usaha nasi padang ini tuh ada ciri khasnya, gitu kan. Dan
sambal hijau ada 3 macam sambal hijau, telur dadar sama ayam bakar. Itu ya sambalnya kita beda. Kadang-kadang itu di warung-warung itu sambalnya itu sambal hijau tapi kayak agak hitam. Kalau di situ benar-benar hijau kayak masih fresh, terus cabenya gitu kan. Terus kita makanya itu bukan cabai yang kering gitu, cabai yang kayak istilahnya kayak baru dipetik lah gitu kan, jadi masih fresh gitu. Kalau untuk ayam bakarnya kan kita tuh kayak nggak gosong, kita bakarnya juga pakai alat sendiri, kayak manual gitu, misalnya manual gitu. Dan itu tuh yang cepet habis gitu. Nah kalau telur dadar itu ada resep sendiri, jadi kayak bisa ngembang, jadi bisa gede gitu telur dadarnya. Jadi itu sih yang bisa membuat orang tuh beli kesini, mau beli ayam bakarnya di rumah makan Padang Inang Raya gitu loh. Jadi ada ciri khasnya sendiri gitu. Jadi orang itu kayak enggak mandangnya kan rumah makan Padang yang kayak biasa aja tuh enggak, ada ciri khasnya sendiri. Jadi orang kan mandangnya kan ada spesialnya gitu, ada ciri khasnya gitu. Jadi ini yang menonjol gitu ya? Iya, yang menonjolnya. Kalau Padang ini Iya, betul. Terus apa analisis SWOT-nya mungkin ya dari strength, kira-kira apa sih kekuatan si kata-kata Kekuatan ini tuh yang tadi kan dari rasa mungkin ya dari rasa sama itu sih, kita tuh jangan sampai mengecewakan pelanggan. Ya kan, misalnya kita tuh kalau usaha itu harus punya komitmen, ya kan. Kalau kita nggak punya komitmen, maka kita usaha sehari iya sehari enggak, ya kan. Dan kita tuh kalau usaha saya ini kan, kita tuh tiap hari buka tanpa pengecualian, karena jadi takutnya nanti pelanggan tuh pada lari, ya kan. Kayak orang tuh tutup deh hari ini gitu kan, besoknya buka tutup lagi kan, jadi orang jadi malas lagi gitu kan buat jajan gitu kan. Yang itu kita buka setiap hari aja, kita harus komitmen gitu. kekuatannya dirasa sama komitmen sama pelayanannya. Ya pelayanan gitu, kita tuh harus ramah, harus selalu senyum. Terus weaknessnya kalau kekurangannya kira-kira apa sih dari segi apa? Kekurangannya ya dari usaha ini, kita tuh apa namanya, dari dalamnya itu kita harus tambah tenaga, ya kan. Kita hanya ada 5 kan ini, jadi kita harus tambah 6, jadi biar semua kerjaan tuh handle gitu loh. Kita harus nambah orang kerja. Terus kekurangan itu kita tuh kadang dari pihak sayanya lupa nyetok barang, kayak nyetok ayam gitu-gitu kan, kadang siang udah habis gitu kan, yang biasanya tinggal goreng aja. Tapi kalau misalnya lagi lupa harus ke pasar dulu, nyari dulu, dan belum tentu kalau siang-siang itu ada yang jualan, ya kan. Jadi itu aja, kadang lupa menyetok barang gitu aja sih. Kalau opportunity peluang yang bisa buat keuntungan tuh makin Gede ya? gitu Oh iya. Tadi kan salah satunya itu ya nggak ada apa namanya pesaing. Iya benar. Kita harus nyari peluang tuh, yang penting kita tuh nggak ada pesaing samping kanan kiri, itu harus aman, ya kan. Harus saya itu harus kita doang yang jualan gitu, yang bidang kuliner ya kan gitu. Terus kalau peluangnya juga itu sih, yang penting kita pinter-pinterin kita apa namanya, menyapa orang sama pelanggan, ya nggak sih. Kalau misalnya kita ramah, kita itu kan pelanggan, orang itu bakal jadi pelanggan kita, jadi setiap hari itu datang gitu aja sih. Trik ancamannya ada nggak dari luar? Ancamannya ada, kalau misalnya ada pesaingan, ada orang apa namanya jualan apa, terus jualan wortel, kalau nggak kayak dia nasi goreng gitu. Tapi sebelah situ juga ada jualan wortel, dan dekat dari sini ada gitu. Tapi ancaman yang terbesarnya sih pelanggan pada lari sih, gitu ya kan. Kalau misalnya ada persaingan, pelanggan pada lari. Dan apa namanya, yang penting kita aja percaya diri aja sih. Bismillah, ya kan. Bismillah, berusaha kita Bismillah. Saya diri dan nekat ya. Nekat dan tekad. Itu cara untuk usaha jalan. Iya. Yang 9 itu ada verifikasi, kayak mengecek lagi ini tuh datanya udah paling udah mantap belum untuk dilanjutkan gitu. Kayak misalnya dari budget yang diperlukan kira-kira udah cukup apa belum, terus keluarin modalnya sendiri atau minjem gitu. Kalau usaha ini ya, kita tuh kalau buat modal tempat kan kita pasti sebelumnya kita punya tabungan dong. Ya kan, kita nyimpen tabungan, kita pasti kita kalau misalnya usaha
itu pasti ada untungnya kan. Dan kalau misalnya nggak ada peluang, ada kesempatan itu ya kita buat usaha. Kalau usaha buat minjem-minjem itu takut sih kita. Ya mendingan kita sabar dulu aja, nabung lah. Nanti kalau usaha satunya udah jalan, untuk peluang untuk memulai cabang lagi itu besar karena udah ada bentuk banyak kan di usaha yang pertama. Kita yang bikin modal sendiri. Terus kayak proses promosinya gitu di ini nggak dilakuin nggak sih? Saya gua harus kita harus 5 kali nyebar. Oh enggak, ini nggak ditentuin. enggak. Jadi kita langsung buka aja gitu. Aja. Karena emang di pinggir jalan sih kan, jadi aksesnya gampang gitu. Terus dari modalnya sama keuntungannya kira-kira itu menutupi nggak sih? Menutupi modal atau dapat untung yang lebih gitu? Oh ya, mungkin apa namanya orang-orang juga mikir kali ya, usaha nasi kuliner itu untungnya banyak gak sih, modalnya gede gak sih gitu. Kalau soal modal kita harus berani gede ya kan, kita harus berani semua usaha kayaknya modalnya gede ya kan. Iya. Ya kan, kalau untuk untung atau enggaknya itu pinter-pinternya kita aja. Misalnya nih, oh iya ayam goreng kurang laku gitu kan, yang laku ayam bakar, ya udah berarti kita banyakin ayam bakar daripada ayam goreng gitu. Jadi gitu, biar uang itu bisa muter, ya kan, bisa menutupi modal gitu. Jadi kita harus nyari yang bisa ngasilin duit itu paling banyak tuh yang mana gitu, menu yang mana gitu. Jadi itu yang kita lebihin gitu. Kalau misalnya kayak ada yang nggak habis gitu itu gimana? Nggak habis, nah kalau itu pinter-pinternya kita sih. Kalau misalnya nggak habis itu kadang besoknya kan kita cek dulu dong, kalau harus nutup kan kita cek gitu kan. Oh masih bisa dipakai nih si penip freezer, besoknya kita ulang lagi, kita cabein gitu-gitu. Pinter-pinter kita, kalau enggak ya yaudah buat makan kita aja. Kalau kan kita punya karyawan kan, Iya. jadi kita simpan buat karyawan, buat mereka makan gitu. Bawa pulang atau enggak ya? Iya, buat makan sendiri sih biasanya. Terus yang 10 itu ada jadwal, jadi menjadwalkan tiap tahap-tahap yang dari awal sampai akhir gitu. Nah, kalau Mbak ini menjadwalkan gitu nggak sih orangnya, kayak misalnya bulan ini harus kan udah dapet ide bulan ini gue harus nentuin tempatnya di mana gitu. Kayak gitu nggak sih jadwalin gitu? Enggak sih kan, karena kalau baru buka ya, kalau baru buka sih ya yang saya tadi bilang tadi, kita memerlukan waktu 1 bulan ya kan. Iya, kalau 1 bulan aja itu aja sih. Cepat sih sebenarnya kalau kita udah punya basic sama apa namanya itu loh, kayak saya kan turun temurun jadi enak ya kan. Jadi kayak nggak harus mulai dari nol ya gitu. Jadi kita tinggal terusin, udah punya nama, udah punya apa namanya ya, resep-resepnya udah tahu lah. Jadi orang-orang udah pada kenal gitu. Jadi untuk menjadwalnya kan lebih ke pas usahanya aja sih. Pas usahanya dari mulai kita harus ngejadwalin, oh masuknya dari jam segini sampai jam segini, bukanya jam segini sampai jam segini, lebih kayak gitu sih. Dan kita menjadwalkan kayak, oh ramainya jam segini sampai jam segini, berarti kita harus standby dari jam segini gitu. Kalau menjadwalnya lebih kayak pas usahanya aja sih ya. Udah buka. Iya, pas kita menjalankan usahanya gitu. Tahap yang terakhir itu ada eksekusi yang menentukan si ide yang dituangkannya itu. Jadi semua ide dituangkan di bagian ini. Tapi kan berarti kan karena turun temurun, jadi kayaknya nggak perlu eksekusi mungkin ya. Iya, mungkin nggak melewatin tahap itu kali ya, karena kan usahanya udah jalan gitu, udah punya nama, jadi tinggal meneruskan saja gitu. Oke, sekian wawancara dari kita berdua. Makasih ya Mbak, Ya, udah mau diwawancarain. ya sama-sama. Makasih juga udah mampir ya, saya ke warung saya. Mau promosi nggak? Oh ya, jangan lupa kalau kalian datang ke daerah Gunung Putri, mampir ke rumah makan Padang Minang Raya. Oke, ada saya selalu. Jadi berdasarkan hasil dari wawancara tadi, bisa kita ketahui ternyata Mbak Putri ini nggak melalui semua tahap kreativitas. Tadi ada 11 tahap, mulai dari tahap belajar sampai tahap eksekusi. Ada beberapa tahap yang Mbak Putri nggak lalui. Di antaranya ada penjadwalan. Dia nggak menjadwalkan ketika dia mau merintis memulai usahanya. Jadi dia menjadwalkannya itu
ketika usahanya udah ada, seperti menjadwalkan kapan harus masak, jam berapa harus buka warungnya. Tapi sebelum usaha ini terbentuk, dia tidak menjadwalkannya. Lalu inkubasi dan eksekusi pun dia tidak melalui, karena ini adalah usaha turun-temurun dari orang tua. Jadi Mbak Putri cukup melanjutkan saja usahanya, tidak perlu secara mendalam mencari informasi untuk merintis usaha ini. Nah, kenyataannya ternyata dari 11 tahap kreativitas ini tuh gak semua loh pengusaha industri kreatif ini melalui tahap kreativitas. Jadi mungkin ada beberapa yang dilalui dan beberapa juga yang tidak. Jadi itu aja penjelasan dari aku seputar industri kreatif dan juga 11 tahap kreativitas. Aku mohon maaf kalau banyak kekurangan, mulai dari tadi tahap wawancara yang mungkin sangat berisik sehingga ada suaraku yang gak kedengeran dan suara narasumber juga kurang terdengar. Memang itu berada di pinggir jalan. Dan juga penjelasan aku yang mungkin kurang jelas. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Bye-bye.